Bayangkan suasana ini. Jam menunjukkan pukul 3 lewat sedikit. Rumah masih gelap. Dunia masih diam. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada notifikasi ponsel. Tidak ada hiruk-pikuk kehidupan. Hanya sunyi. Di waktu seperti itu, ada dua jenis manusia. Yang masih terlelap dan yang bangun perlahan, menahan kantuk, lalu duduk dalam keheningan. Dan disitulah kisah kita dimulai. Seringkali hidup terasa berat. Masalah datang silih berganti. Rezeki terasa sempit. Hati mudah gelisah. Kita berdoa, tapi terasa seperti ada jarak. Kita meminta, tapi seolah belum ada jawaban. Padahal mungkin bukan doanya yang kurang, tapi hatinya yang belum dibersihkan. Istighfar sebelum subuh adalah momen paling jujur dalam hidup seorang hamba. Di siang hari, kita bisa terlihat kuat. Kita bisa tersenyum di depan orang lain. Kita bisa berkata, saya baik-baik saja. Tapi di sepertiga malam terakhir, tidak ada topeng, tidak ada pencitraan. Hanya kita dan Allah. Lalu pelan-pelan kita ucapkan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata yang sederhana, tapi maknanya dalam. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Istighfar bukan sekadar rutinitas. Ia adalah pengakuan. Pengakuan bahwa kita pernah salah, pernah lalai, pernah menunda taubat, pernah menyakiti orang lain, pernah lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan keberkahan. Kadang kita bertanya, kenapa hidup saya begini-begini saja? Tapi jarang kita bertanya, sudahkah saya benar-benar meminta ampun? Di waktu sebelum subuh, langit terasa lebih dekat, hati lebih mudah luluh, air mata lebih mudah jatuh. Dan di saat itulah istighfar menjadi berbeda. Bayangkan jika setiap pagi sebelum azan berkumandang, kamu duduk dalam gelap, tanpa distraksi, tanpa kamera, tanpa ingin dilihat siapapun. Kamu hanya berkata, ya Allah, aku salah, ampuni aku, bersihkan hatiku, perbaiki hidupku. Ada sesuatu yang berubah. Mungkin masalahnya belum selesai saat itu juga, tapi hatimu menjadi lebih ringan. Dadamu terasa lebih lapang, pikiran yang semrawut perlahan tertata. Karena dosa itu bukan hanya catatan di langit, ia juga beban di hati. Semakin banyak dosa yang kita abaikan, semakin berat langkah kita. Doa terasa tertahan, rezeki terasa sempit, hubungan terasa mudah retak. Istighfar adalah kunci yang membuka simpul-simpul itu. Banyak orang mencari solusi kemana-mana, menambah kerja, mencari peluang baru, bahkan berutang demi menutup kebutuhan. Itu bagian dari usaha, dan usaha memang penting. Tapi ada satu usaha yang sering dilupakan, membersihkan diri sebelum meminta lebih. Bagaimana Allah akan menitipkan rezeki yang besar jika hati kita belum siap? Bagaimana Allah akan mengangkat derajat kita jika kita sendiri belum mau merendahkan diri di hadapannya? Waktu sebelum subuh adalah waktu terbaik untuk merendahkan diri. Di saat orang lain tertidur, kamu bangun. Itu sudah menunjukkan kesungguhan. Itu sudah menunjukkan bahwa kamu ingin berubah. Bukan cepat-cepat mengejar jumlah, tapi benar-benar merasakan setiap kata. Astagfirullah atas lisan yang pernah menyakiti. Astagfirullah atas hati yang pernah iri. Astagfirullah atas waktu yang terbuang sia-sia. Astagfirullah atas syalat yang kurang khusyuk. Astagfirullah atas doa yang hanya datang saat butuh. Semakin kita jujur, semakin hati melembut. Dan ketika hati lembut, hidup menjadi berbeda. Banyak orang mengira perubahan besar harus dimulai dengan langkah besar. Padahal seringkali, perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Istighfar sebelum subuh, setiap hari. Mungkin tidak ada yang tahu, mungkin tidak ada yang melihat, tapi Allah melihat. Dan bukankah itu yang paling penting? Bayangkan jika selama 30 hari ke depan, kamu berkomitmen untuk bangun sebelum subuh dan beristighfar minimal 100 kali dengan hati yang hadir. Bukan hanya di lisan, tapi benar-benar merasa butuh. Apa yang akan berubah? Mungkin ketenanganmu bertambah. Mungkin emosimu lebih terjaga. Mungkin rezekimu terasa lebih berkah. Mungkin hubunganmu dengan keluarga menjadi lebih lembut. Karena saat hati bersih, cara kita melihat masalah pun berubah. Masalah yang dulu terasa menyesakan, kini terasa seperti ujian yang bisa dilewati. Kesulitan yang dulu membuat panik, kini terasa seperti proses yang mendewasakan. Istighfar bukan hanya menghapus dosa,
Ia menumbuhkan harapan, dan harapan adalah bahan bakar kehidupan. Kadang kita terlalu fokus meminta ini dan itu. Ya Allah, beri aku ini, beri aku itu, tapi jarang kita berkata, ya Allah, bersihkan aku dulu. Padahal ketika diri sudah bersih, Allah tahu apa yang terbaik untuk diberikan. Di detik-detik menjelang azan subuh, ketika suasana masih hening, cobalah berbicara pada Allah seperti seorang hamba yang benar-benar sadar akan kelemahannya. Tidak perlu bahasa yang indah, tidak perlu kalimat yang panjang. Cukup jujur, ya Allah, aku ingin berubah, tapi aku lemah. Aku sering kembali pada kesalahan yang sama. Tolong aku, ampuni aku. Air mata yang jatuh di waktu itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa hati masih hidup. Dan hati yang hidup selalu punya kesempatan untuk diperbaiki. Ketika azan subuh akhirnya berkumandang, bangkitlah dengan perasaan berbeda. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti kemarin. Kamu sudah memulai hari dengan pembersihan jiwa. Hari itu mungkin tetap penuh tantangan, tapi kamu menjalaninya dengan hati yang lebih ringan. Itulah kekuatan istighfar sebelum subuh. Ia tidak selalu mengubah keadaan secara instan, tapi ia mengubah kita. Dan ketika kita berubah, cara kita menghadapi keadaan pun ikut berubah. Mulai malam ini, jangan hanya bangun untuk sahur. Bangunlah sedikit lebih awal. Jadikan beberapa menit sebelum subuh sebagai waktu sakral antara kamu dan Tuhanmu. Tidak ada yang lebih menenangkan daripada mengetahui bahwa sebelum matahari terbit, kamu sudah lebih dulu membersihkan hatimu. Semoga setiap istighfar yang kita ucapkan menjadi penghapus dosa, pembuka rezeki, penenang jiwa, dan sebab turunnya pertolongan. Dan semoga suatu hari nanti, ketika kita melihat ke belakang, kita sadar, perubahan besar dalam hidup kita ternyata dimulai dari satu kebiasaan kecil, istighfar di waktu sebelum subuh. Terima kasih atas like, komen, dan subscribe yang Anda berikan.